Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube Gatel Laras bersama John Dopian. Tema kali ini kita akan membahas jangan sampai salah memilih atau membeli mesin. Mesin mesin yang Anda inginkan lah, yang Anda butuhkan. Seumpama ingin membeli mesin untuk membuat pakan ayam, gitulah. Itu harus Anda memilih, jangan keliru, atau ingin membeli mesin langsung kering atau apung gitulah, makan ikan apung, jangan keliru, harus paham tipe-tipe mesin dan merek-merek mesin atau harganya juga. Jadi ada mesin yang fungsinya khusus untuk mesin apung langsung kering, ada yang mesin hanya inovasi-inovasi yang semula adalah mesin untuk tipe eh, untuk kegunaan A lalu dialih fungsikan ke kegunaan B. Itu namanya mesin umum, multifungsi, bukan mesin khusus lagi, karena kegunaannya lebih dari satu. Kita bahas coret-coret ya, tipe vertikal, horizontal, serta mereknya, ukurannya, serta harganya. Yuk kita coret-coret. Kita mulai dari tipe mesin, kan ada horizontal, vertikal. Kita ke horizontal dulu. Nomor satu itu mesin kalau Anda ingin membuat seumpama pelet ya, pelet atau fur. Mesin pelet atau fur A, tipe 1 ya, tipe A. Itu namanya meat grinder. Bentuknya horizontal begini, tabung, kaki, kaki, ini poli atau engkel manual, ini corong ke atas. Meat artinya daging, grinder adalah gilingan, jadi gilingan daging, fungsi utamanya. Terus diinovasi ke mesin pelet. Pelet itu cukup mengganti ke saringan, saringan depan ya, saringan depan sini yang bundar, disk namanya, disk. Itu ukurannya 1 mili, 1,5, 2 mili, 2,5, 3 mili, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada lagi ke mesin selain untuk gilingan daging ya, mau cilok, mau lanting, mau bahan makanan. Lalu memilihnya, kalau untuk bahan makanan itu usahakan yang stainless atau aluminium, jangan yang cork-besi karena nanti berkarat. Nah, ukurannya, kita ke ukuran. Kalau jenis meat grinder itu dimulai dari ukuran 8, 10, 12, 22. Ini yang tipenya as ulir, ulir itu ya, ulir yang berputar. Itu asnya panjang langsung ke poli, langsung ke poli. Ini ukuran 8 sampai 22. Lalu ada lagi ke 32. 32 itu begini. Ini ulirnya pendek sampai di sini, terus ada di dalam ada potongan as ke poli. Jadi ini menyatu dengan poli, ini bisa terpisah, ini bisa dilepas saat
mau membersihkan bahan-bahan di sini. Ini satu bearing, biasanya di sini satu bearing di as ini. Lalu naik lagi ke 42, 52, 62. Yang saya tahu sampai 62 yang saya tahu. Itu tipenya seperti ini. Sama. Seret-seret-seret. Pendek. Lalu ada potongan as poli. Ini dua bearing. Dimulai dari 42 sampai ke 62. Di sini as belakang ada dua bearing. Dua bearing, ini satu bearing. Tapi biasanya di sini ada bearing pecahan. Di sini. Kalau ke 42 itu nggak ada bearing pecahan di sini. Kalau 22 masih ada bearing pecahan di sini. Terus harganya, tipenya dulu ya, tipenya dari 8 sampai 62. Itu Hitu, Vipo, terus China, Cina, Star, Charlton, Saigul, Mahkota, dan sebagainya dan sebagainya. Harganya dimulai dari terendahnya dulu ya. Itu kalau Anda beli online ya, standar ya, harga standar di toko online, belum inovasi loh. Itu harganya dimulai dari terkecil ya, 90 ribuan sampai 3 jutaan. Ini bersifat kalau dokter ya. Dokter bukan dokter spesialis tapi dokter umum. Dokter umum itu maksudnya murah tapi bisa untuk beberapa apa ya, kegunaan. Bisa mengobati, kalau dokter bisa mengobati yang penyakit umum yang ringan-ringan gitu. Beda dengan dokter spesialis, agak mahal tapi mengena. Gitu. Maaf loh Pak Dokter. Kita ke bagian mesin yang kedua. Ini kan multifungsi, namanya multifungsi karena lebih dari satu kegunaan setelah diinovasi. Bisa untuk giling kacang, bumbu kacang. Yang kedua adalah mesin pelet khusus. Semi khusus ya. Semi khusus. Biasanya 50 kg per jam. 30 kg per jam dan seterusnya. Ini tipenya juga horizontal. Tipenya seperti ini. Kaki corong ke atas. Sama, tipenya sama. Contohnya mesin seperti ini. Terus fungsinya, karena ini mesin pelet, biasanya untuk bahan-bahan yang relatif sudah bertepung lalu digunakan ke pelet. Atau kalau dalam promosinya atau marketingnya bisa digunakan untuk selain pelet ya, pelet, cetak pelet, dia juga bisa untuk penepung. Tapi beda dengan dismill, beda lagi loh penepung antara mesin yang pelet ini dengan dismill. FFC 15, FFC 23 gitu. FFC 42 ya, kalau nggak salah itu. Beda. Fungsinya beda. Kalau ini sekedar menghancurkan, tidak menjadi tepung kalau jagung. Walaupun penepung tapi mungkin butiran halus saja.
tidak butiran lembut seperti mesin Dismill FFC 23, FFC 15 gitu lah. Beda lagi. Terus yang ketiga, ini harganya mungkin kisaran 2,5 sampai 5 jutaan. 2,5 sampai 5 jutaan. Terus yang ketiga masih ke horizontal ya. Horizontal namanya ini yang khusus, ini mesin khusus. Saya tulis di sini saja ya. Ketiga, horizontal. Itu namanya extruder. Ini khususan nih, namanya khususan istilahnya. Kan khusus ini. Luar biasa. Bagi saya ini luar biasa. Karena di sini bentuknya panjang. Ulirnya itu mungkin panjang. Terus di sini ada pisau pemotong luar ya. Nanti jatuh ke sini furonya. Dan juga biasanya ada tambahan pemanas. Entah di mana tempatnya mungkin ada pemanasnya. Karena fungsinya langsung kering dan mengapung. Ini namanya extruder. Kalau membeli langsung kering dan mengapung untuk ikan, itu extruder. Tak diragukan lagi nih. Tapi saya nggak bisa membuat karena saya bukan produsen. Saya hanya inovasi. Kalau ini untuk pakan ikan mungkin tenggelam, langsung tenggelam. Ini mungkin juga tenggelam. Walaupun ada yang sebagian mengapung. Ini khusus extruder. Harganya lumayan mahal. Kalau tidak ada pemanasnya mungkin ini dibuat panjang sekali. Jadi bahan masuk dari sini melewati saking panjangnya itu jadi panas. Lalu bisa mengapung juga walaupun tanpa api atau pemanas di sini. Jadi 1, 2, 3 ini yang paling mahal adalah extruder. Yang paling murah adalah meat grinder. Jadi jangan salah pilih. Untuk mesin khusus penepung namanya Dismill. Tulisannya biar Dismill. Dismill. Gini saja, FFC gitu saja. FFC 15 23 32 42 kalau nggak salah loh ukurannya. Ini khusus untuk penepung. Dismill atau FFC. Tengok saja di YouTube itu. Harganya kisaran ada yang 750, 850, 1 juta. Kalau di sini yang 23 ini sudah tinggi, sudah 2 jutaan. Jadi jarak antara 15 kurang 15 dan 23 itu terpaut 1 jutaan lebih. Gitu. Kita ke mesin vertikal. Ini kan horizontal. Kita ke vertikal. Vertikal. Seret. Biasanya bentuknya seperti ini. Ini saya sebut adalah mesin pelet. Mesin pelet monster. Karena luar biasa ini. Harganya luar biasa, beratnya luar biasa. Mesinnya juga luar biasa gitu. Produksinya per jam juga luar biasa. Namanya apa ya? Mil gitulah. Mereknya tipenya seperti KL 120, KL
150 KL, 200 dan seterusnya. Maksudnya apa ini? Ini adalah 120 itu diameter saringannya. Diameternya adalah 120 mili. Ini lebih besar lagi 150 mili. Ini lebih besar lagi 200 mili diameter ya. Diameternya. Sampai sekitar kalau nggak salah itu 400 KL 400. Di diameternya adalah 400 mili atau 40 cm. Harganya kisaran, kalau saya cek itu ada yang entah itu bohong-bohongan atau enggak, ada yang 3 juta berapa gitu, 3.800.000 kalau enggak salah. Tapi dia tidak online selama 30 hari. Jadi off 30 hari tokonya yang harga segini. Terus yang ada lagi yang harga 5.200.000 kalau nggak salah itu saya cek ya juga belum laku. Terus ada lagi yang harga 8,5 juta, itu biasanya KL 120. Engine-nya adalah 8 HP solar. Beratnya rata-rata mesin yang ini itu sekitar 65 kg. Ini harga 8,5 dengan mesin diesel 8 HP. Ini mungkin termasuk yang paling murah. Kalau di toko online yang saya teliti itu ada, tapi entahlah itu benar atau tidak. Jadi hati-hati di toko online. Jadi Anda keluar uang, jangan sampai dikirim barang yang beda gitu. Jadi intinya adalah, inti dari semua ini untuk memilih sebuah tipe-tipe mesin, Anda harus mempelajari bahan Anda itu apa, terus tipe mesin yang Anda butuhkan itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita harus beradaptasi penuh dengan si mesin, tapi kalau bisa mesin beradaptasi dengan kita. Wah, edan ini namanya. Karena mesin harus diinovasi. Semua mesin itu pasti ada kelebihan dan kendalanya. Ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang kita butuhkan adalah bahan kita cocok dengan mesin itu. Gitulah. Jadi kita harus beradaptasi dengan mesin, atau mesin yang harus beradaptasi dengan bahan kita. Kalau mesin yang beradaptasi dengan bahan kita, berarti mesinnya harus diinovasi. Tapi kalau kita harus beradaptasi dengan mesin, bahan kita yang harus dirubah. Itulah. Jadi manfaatkan mesin yang sudah Anda beli, walaupun itu keliru, tapi manfaatkan dengan beradaptasi. Syukur-syukur Anda sudah pas, mesin yang Anda sudah beli itu sudah pas dengan bahan yang Anda miliki, baik itu untuk pelet, untuk cilok, untuk giling daging gitu. Kalau yang pengen khusus yang baik, Anda harus membeli mesin yang spesialis, yang khusus, dan harganya yang tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat dan Anda tidak salah untuk memilih atau membeli sebuah mesin.